Kesimpulannya, fokus. Di awal-awal masa Nabi SAW menunaikan salat, baik, beliau tidak nampak kemudian mengambil posisi duduk. Bangkit dari sujud. Dia tidak mengambil posisi duduk. Jadi beliau sujud, kemudian bangkit, langsung bangkit, tidak duduk, sujud terlebih dahulu. Tidak duduk terlebih dahulu. Paham? Contoh. Mas Boy. Masya Allah, silakan. Tadi beliau sedang mencatat ya, jadi saya minta dulu, mudah-mudahan nanti nyambung. Jadi beliau praktek, beliau mencatat. Catatannya dibukukan, jadilah catatan. Nah, mas Boy. Mas bukan yang lain. Dah ya, lihat sini, sujud. Sekarang pertama di awal-awal masa-masa kenabian SAW diperintahkan untuk salat. Terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW itu jarang ditemukan beliau duduk. Jadi begitu bangkit, silakan. Tidak duduk tapi langsung naik. Paham? Seperti ini. Jelas? Sesekali, ingat sesekali ditemukan Nabi SAW khususnya seringkali terlihat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa usia Nabi? Mas Boy? Sedang sholat, tidak usah menjawab. Baik, Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi kan di Mekah 13 tahun, kan? Plus 13. Baik ya. Usia berapa tahun? 53 tahun. Tambah 9? 62 tahun. Nabi wafat usia berapa tahun? Kurang lebih 63 tahun ke 10 Hijrah. Berarti setahun sebelum wafat. Pertanyaan saya, usia Nabi sudah sepuh atau belum? Sudah sepuh. Baik, salatnya berdiri atau duduk? Jangan mengarang. Jangan mengarang. Kalau tidak tahu katakan apa? Wallahu a'lam. Baik, setahun sebelum Nabi wafat, kebanyakan Nabi SAW menunaikan salat, itu sering sekali beliau duduk. Bahkan salat malamnya sering duduk. Sering duduk. Karena ayat yang dibaca panjang. Tidak punya kemampuan terlampau lama beliau untuk berdiri. Saking inginnya tahajud, tapi sulit menyeimbangkan antara fisik dengan bacaan yang panjang itu. Kan sering saya katakan, Nabi kadang seringkali satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Baik ya? Panjang berdiri, tidak punya kemampuan seperti biasa awalnya, maka beliau seringkali duduk. Artinya, fisiknya sudah mulai ada penurunan. Sudah mulai ada penurunan. Sebelum ini, kadang duduk. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tidak setiap kali beliau bangkit, kemudian beliau duduk. Artinya, duduk yang dimaksudkan, silakan sujud. Kemudian bangkit, duduk dulu. Duduk semacam ini, untuk kemudian bangkit lagi, dilihat oleh para ulama hadis, posisi Nabi SAW saat duduk ini terlihat tidak sepenuhnya rutin dalam setiap sholat. Sesekali beliau kemudian duduk. Dianalisislah kemudian, kapan sesekali itu? Yang seringnya terjadi kemudian di akhir tahun sebelum wafatnya Nabi. Khususnya tahun ke-9 Hijrah. Diamati. Ternyata Nabi bangkit itu dalam kondisi-kondisi ingin mengambil tenaga kembali, rehat sejenak dalam artian mengumpulkan tenaga supaya bisa bangkit kembali. Dalam bahasa Arab, duduk untuk sejenak misalnya, sejenak rehat untuk mengambil kekuatan, untuk bangkit kembali, atau melakukan aktivitas lagi, itu disebut istirahat. Rahah itu istirahat, ista itu minta supaya sejenak bisa mengambil kekuatan kembali. Ada rehat, ada istirahat. Rehat itu mendapatkan santai tenang, istirahat pakai ista, menuntut keadaan supaya bisa mendapatkan ketenangan dulu, punya kekuatan lagi. Anda kerja, tiba-tiba sampai pada tahap-tahap yang agak lemah, kan istirahat dulu. Supaya recovery lagi, dan ada kekuatan lagi. Maka dibuatlah dalam bahasa Indonesia, diserap dari bahasa Arab, istirahat. Maka duduk semacam ini, diperkenalkan oleh para ulama dengan bahasa jilsatur raha atau jilsah istirahat. Duduk istirahat. Kalimat istirahat inilah kemudian yang dipahami oleh para ulama, baik ahli hadis dengan ahli fiqih, dengan dua pendapat utama. Satu, ada yang berpendapat bahwa kesunahan ini berlaku sesuai dengan kondisi. Artinya kalau kondisi Anda memang menuntut untuk bisa rehat sejenak pada saat itu, tidak langsung bangkit, bisa. Kalau bangkit dari sujud, Anda terlampau misalnya, gerakan cepat terlalu capek. Atau kondisinya misalnya menyulitkan. Dari mulai sujud, tiba-tiba langsung bangkit, menyulitkan bagi Anda. Maka berlaku kesunahan ini, sunnah hukumnya dan berpahala ketika Anda duduk. Paham?
Tapi kondisi sebaliknya, jika memang memungkinkan Anda dari sujud langsung bangkit, tidak harus duduk, maka yang dimaksud sunnahnya adalah bangkit, tidak harus duduk di sini. Ini kata pendapat yang pertama, paham? Saya ingat saya sedang merangkum 2 kitab ini, nanti rujukannya Anda kembalikan ke sini. Ingat, kalau saya sedang bahas sesuatu secara menyeluruh, Anda simpan dulu kebiasaan Anda, supaya nanti kita bahas ini, setelah itu kita keluarkan kebiasaan Anda sesuai dengan argumentasi dalilnya. Paham? Baik. 2. Ada pendapat kedua mengatakan, sepanjang Nabi mempraktekkan untuk duduk itu, jangan dilihat antara butuh tidaknya. Yang penting duduk itu dikerjakan oleh Nabi. Artinya posisi duduk itu, mau dalam keadaan kita perlu untuk duduk dulu, atau kita merasa kuat dalam bersemangat, tidak ada masalah. Karena Nabi pernah praktekkan keadaan duduk itu. Dan Nabi pernah tunjukkan pada satu kaum di tahun 9 Hijrah, kata Nabi memberikan contoh pada mereka, lakukan seperti ini, duduk dulu. Dan tidak semua orang yang hadir pada saat itu memiliki fisik kondisi seperti Nabi. Artinya dia butuh istirahat. Ada yang semangat, ada yang kuat. Ini menunjukkan kata pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Duduk itu sangat dianjurkan. Sunnah di situ, baik dalam keadaan Anda misal sedang butuh tenaga, atau bahkan sedang kuat semangat, maka dianjurkan duduk terlebih dahulu sebagai contoh dari Nabi SAW. Paham seperti ini? Baik. Kira-kira pendapat 1 dan 2, mana yang benar? Yang cenderung 1 angkat tangan. Cenderung 2 angkat tangan. Alhamdulillah. Yang dua-duanya? Masya Allah. Yang benar adalah dua-duanya. Yang salah? Yang tidak sholat. Ya, sepakat ya? Jadi 1 atau 2 ini hanya pendekatan cara memahami saja. Yang pertama mengatakan, iya, ini boleh duduk nih. Cuman Nabi itu kan duduk pada saat beliau merasa fisiknya kurang maksimal untuk bisa langsung bangun. Karena itu sunnahnya berlaku pada saat itu. Kalau tidak, nggak usah dikerjakan. Tapi yang satu pun bersepakat, kalaupun dia duduk, nggak ada masalah. Dan tidak disebut dengan bid'ah. Ingat, bersepakat mereka kalau duduk nggak apa-apa. Cuma bagi kami, praktek duduk itu dilakukan saat dalam keadaan butuh untuk duduk. Tapi kalau Anda mau duduk, silahkan saja, nggak ada masalah. Paham? Yang kedua memahami, kalau saya agak berbeda. Kalau saya, sepanjang Nabi pernah kerjakan, artinya boleh dilakukan. Boleh dikerjakan. Karena Nabi pernah lakukan itu. Dan Nabi tidak mengingkari ketika ada sahabat yang sholat kemudian duduk dulu. Artinya itu boleh dilakukan dan ada pahala saat melakukannya. Paham? Baik. Imam Asy-Syafi'i berpendapat daripada tidak dikerjakan sama sekali, saya lebih baik kerjakan. Karena saat dikerjakan ada pahala diberikan. Kalau tidak, sama sekali. Paham? Alhamdulillah. Jelas ya? Ini persis sama saja dengan kunut. Ya, sama. Hampir sama dengan kunut. Nabi pernah mengerjakan. Setelah itu beliau kemudian tidak mengerjakan. Kata Ibnu Umar kadang beliau kerjakan. Kata yang lain kadang tidak mengerjakan. Ya, Imam Syafi'i memilih untuk kunut. Imam Malik memilih untuk kunut. Kemudian Imam Ahmad kunutnya nazilah. Abu Hanifah memilih tidak kunut. Mana yang paling benar? Semuanya benar. Yang salah yang tidak? Sholat subuh. Kan? Alhamdulillah.